Halo semuanya, apa Dia. kali ini aku akan bermain social eksperimen bersama 10 orang. Jadi, hal ini akan menekankan pada pengaruh media massa dalam memandang standar kecantikan yang ada. Bagaimana kelanjutannya? Penasaran? Ikuti saja social eksperimen kita. Sosial eksperimen ini kami lakukan bersama 10 mahasiswa, laki-laki dan juga perempuan dari berbagai program studi di Universitas Negeri Malang. Tugas mereka adalah menilai 10 foto model dari berbagai ras dan negara di dunia dengan rentang nilai 1 hingga 10. Model dengan skor tertinggi akan dianggap sebagai pilihan mereka untuk menjadi wajah utama iklan. Dari sini, kami ingin melihat seperti apa sih standar kecantikan yang terbentuk dalam pikiran mereka dan seberapa besar peran persepsi, preferensi, hingga stereotip dalam penilaian tersebut. Inilah hasil eksperimen kami. Mari kita lihat hasilnya. Kita bersama dengan kakak Pacar. Kak Jihan, Nasrul. Yon Claudia, Nama saya Ray. Mayang, Arif. Cahya. Pertanyaannya adalah, jika kamu adalah seorang sutradara dan akan membuat iklan produk kecantikan, pada saat ini akan ada casting pemilihan aktor untuk mempromosikan kosmetik tersebut. Dengan melihat kondisi saat ini, tentukan pilihanmu dari 10 orang yang telah disediakan. Apa yang membuat kamu menganggap seseorang layak untuk ditampilkan di iklan? Apakah itu berkaitan dengan fisik, warna kulit, gaya, atau sesuatu yang lain? Berikan alasanmu. Kenapa saya memilih dia sebagai nomor 10 ya? Artinya itu dia sempurna sekali. Karena kiblat kecantikan kita, meskipun orang Indonesia ya, kiblat kecantikannya itu orang Korea ataupun Cina, di mana mereka itu memiliki standar kulit yang putih sekali, habis itu badannya kurus, hidungnya mancung, dan juga jarinya yang lentik sekali. Belum juga ini rambutnya yang bagus, setelah itu kulitnya yang putih, sehat, glowing. Kalau itu dijadikan iklan, nanti banyak yang melihat, soalnya cantik.
Sih milihnya berdasarkan ngelihat kondisi pasar sekarang ya. Apalagi kalau untuk produk kecantikan, orang-orang tuh kayak sekarang lebih suka sama produk yang mengkaitkan dengan hal-hal kekoreaan kayak kecantikan ala Korea atau glass skin ala cewek Korea itu kan pasti sangat menarik masyarakat banget. Jadi menurut aku dari semua cewek yang ada di sini, yang paling pas untuk aku jadikan sebagai talent dalam iklan aku adalah yang cewek Korea. Yang pertama itu fisik ya. Terus warna kulit juga bisa. Yang saya pilih warna kulitnya semuanya putih. Yang bisa masuk ke dalam iklan produk kecantikan itu adalah bagaimana mereka menunjukkan diri mereka sendiri tanpa harus tanpa harus melibatkan fisik. Karena kita di dunia ini kan bukan cuma satu ras saja kan, ada berbagai ras. Jadi semua bisa layak masuk ke dalam iklan produk kecantikan. Kalau menurutku dari sini yang kelihatan di sini itu tuh sebenarnya aku ngelihat dari eksotisnya sih, dari keunikan bentuk mukanya, dari warna kulitnya juga aku lihat. Dari ini tadi kan ada di pertanyaannya itu melihat kondisi saat ini gitu. Kalau ngomongin soal produk kecantikan itu kita lagi berarah pada Korea Selatan, Korea Selatan gitu. Jadi aku memilih Kim Chae-won yang pertama kali akan aku casting. Yang pertama jelas fisik. Ini kita nggak usah bullshit lah. Pasti yang dilihat buat iklan kecantikan pasti fisik. Selanjutnya ini pertanyaan setuju dan tidak setuju. Apa kamu setuju bahwa media massa seperti halnya iklan memberikan standar tertentu dalam memandang kecantikan? Dibilang setuju sekali tidak, karena semua orang punya kriteria cantiknya masing-masing. Banyak kok cewek atau orang lain yang tan skin tapi manis, tapi cantik. Tapi balik lagi, karena kiblat kecantikan kita itu orang Korea ataupun Cina, jadi ya sah-sah saja kalau memberikan itu. Setuju. Setuju. Tidak setuju, karena cantik itu relatif dan bisa dilihat kan, bahwasanya nggak melulu cantik itu harus putih ataupun yang lainnya gitu. Karena ya tadi alasannya karena bias, karena kita dicekokin standar kecantikan sesuai model yang ada di iklan, jadi kita nganggep standar kecantikan itu adalah standar yang ada di dunia nyata. Itu sangat tidak setuju sekali, karena yang namanya kecantikan itu pasti relatif kan. Mungkin beberapa orang berpendapat kalau dia cantik, tapi ada juga yang berpendapat kalau dia biasa aja atau ya standar seperti itu. Setelah mengikuti eksperimen ini, saya menyadari bahwa persepsi saya tentang kecantikan perempuan banyak dipengaruhi oleh standar media massa dan iklan. Setuju? Ya pasti. Iya, sangat betul sekali, karena bagaimanapun juga media massa itu sangat mempengaruhi, karena pegangan kita juga setiap hari handphone, habis itu suka dengan K-pop ya, terutama itu yang sangat mempengaruhi. Iya. Hal itu karena memang media massa itu mempengaruhi pendapat orang lain mengenai standar kecantikan. Oleh karena itu memilih tan skin ini agar mereka itu sadar, yang berkulit tan skin, bahwa mereka itu cantik. Iya. Jujur iya. Mungkin dari media sosial itu saya terpengaruh hanya sekitaran 30-40% lah. Setuju, karena yang di era sekarang yang dimana globalisasi semakin meluas dan juga era teknologi yang semakin canggih, itu semuanya pasti akan FOMO gitu, ikutin yang namanya tren kecantikan seperti itu. Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ini ada sangatnya, kenapa itu Kak? Setujunya. Oke. Menjawab statement tadi itu karena sebenarnya ya kalau aku tuh sebagai perempuan juga melihat pandangan orang lain terhadap diriku sendiri gitu. Jadi kadang hal itu juga mempengaruhi ke diriku melihat standar kecantikan orang lain juga gitu. Jadi makanya aku merasa ya pandangan media itu tuh sangat-sangat mempengaruhi aku untuk melihat standar kecantikan, terutama saat ini, apalagi media itu
yang paling dekat dengan kita akhir-akhir ini gitu kan. Kita nggak pernah lepas dari handphone, nggak pernah lepas dari iklan dan film gitu. Makanya aku rasa ya sangat setuju dengan statement itu. Itu kurang setuju saya, karena semua orang kan pasti punya persepsi masing-masing sama standar masing-masing. Oke teman-teman, itulah jawaban-jawaban terbaik dari 10 partisipan yang mengikuti sosial eksperimen kita. Jadi ketika kamu menjadi sutradara, siapa yang kamu pilih? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.